Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ardhito Wijaya sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi. Wakil Wali Kota Bandung Erwin Afandi dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menjadi tersangka dugaan korupsi. Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Terbukti, tentu sikat lagi. Korupsi berasal dari kata korupsio yang artinya rusak, busuk, ataupun jujur. Secara umum, korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, ataupun kepercayaan yang telah diberikan kepada seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun orang lain secara tidak sah, baik berupa uang, barang, fasilitas, ataupun keuntungan material lainnya. Korupsi biasanya disertai dengan tindakan menipu, menyembunyikan, dan juga memanipulasi keputusan. Beberapa tindakan korupsi contohnya seperti suap, penggelapan, dan juga manipulasi data. Contoh sikap anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari: tidak berkonteks ujian, tidak memanipulasi data kehadiran, tidak menerima uang suapan, melaporkan tindakan yang mencurigakan, membelikan barang yang bukan milik kita. Pendidikan anti korupsi atau PAKA adalah upaya sistematis membentuk karakter anti korupsi sejak dini. Tujuannya adalah menanamkan kejujuran, membentuk disiplin dan tanggung jawab, mengajarkan keberanian dan menolak korupsi. Nilai anti korupsi. Di sini ada beberapa materi yang sering digunakan oleh KPK. Yang pertama ada kejujuran atau tidak berperilaku bohong. Yang kedua disiplin dan menaati peraturan. Yang ketiga bertanggung jawab melakukan tugas dengan baik. Yang keempat berperilaku adil kepada semua pihak. Yang kelima tidak sederhana atau tidak berlebihan. Yang ketujuh menolak pungli dan penyimpangan. Dan yang terakhir terhadap orang lain dan lingkungan. Dampak korupsi yaitu ada dampak ekonomi, menghambat pembangunan, menurunnya investasi, kemiskinan meningkat, harga barang dan proyek menjadi lebih besar. Untuk dampak sosialnya, kesenjangan sosial semakin meningkat, menurunnya kualitas pelayanan publik, dalam kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk dampak pendidikannya dapat meningkatkan kebocoran fasilitas publik, rusak nilai moral generasi muda. Faktor-faktor penyebab korupsi bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tapi juga bisa berasal dari lingkungan korupsi bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Faktor-faktor dari individu diantaranya memiliki sifat subjektif, memiliki sifat serakah di dalam dirinya, integrasi dan moral yang rendah, serta kesenjangan pendapatan. Adapun faktor eksternal atau lingkungan atau sistem diantaranya lemahnya pengawasan, sistem yang tidak transparan, dan juga perbuatan permisif. Permisif ialah mentoleransi perilaku terlarang tanpa banyaknya batasan atau hukuman. Peran pendidik dalam mencegah anti korupsi ada 4, yaitu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Di sekolah, siswa harus membiasakan kedisiplinan. Di rumah, kita memberi uang untuk mempercepat urusan dan mendorong anak supaya berperilaku jujur. Di perguruan tinggi, pemilihan ketua tanpa money politik. Di masyarakat, memilih tokoh yang jujur dan mengikuti edukasi yang jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama ada merugikan keuangan negara, kedua pemerasan, yang ketiga suap menyuap, yang keempat ada penggelapan dalam jabatan, yang kelima ada perbuatan curang, yang keenam ada benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh ada gratifikasi. Ada upaya pencegahan korupsi seperti transparansi anggaran, membimbingkan karakter sejak kecil,
berani melapor, makanya pilih anti korupsi, serta sanksi yang tegas. Korupsi merupakan salah satu masalah besar bagi generasi bangsa. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun generasi anti korupsi. Semua memiliki peran penting termasuk keluarga, perguruan tinggi, masyarakat, dan juga pemerintah.